permasalahan supporter Pak. Beberapa uji coba kemarin kan kita sudah lihat beberapa uji coba bahwa excitementnya supporter untuk kembali ke stadion tuh sangat besar. Kemudian flare mulai menyala lagi di stadion. Nah, antisipasi seperti itu bagaimana? Terus ini agak borongan ya Mas. Kedua, masalah untuk prokes supporter, apakah Imendagri terakhir masih berlaku soal untuk booster, khusus untuk booster untuk masuk ke dalam stadion untuk penonton gitu, atau seperti kemarin vaksin kedua boleh asalkan ada antigen atau seperti apa. Terus terakhir, karena ini uji coba untuk kompetisi musim depan, berarti adakah peraturan untuk supporter yang mulai akan diterapkan di uji coba di pramusim ini? Itu aja. Terima kasih. Ya, yang pertama terkait supporter, kita sudah ada regulasi yang kita buat bahwa supporter bisa menonton ketika dia pembelian tiket online dengan online melalui aplikasi Peduli Lindungi, dan itu sudah vaksin 2 kali. Itu persyaratan utamanya yang untuk supporter. Kemudian yang tadi yang lainnya masalah flare Pak. Masalah bagaimana flare. mengantisipasi? Nah, masalah flare begini. Ini juga hasil uji coba beberapa pertandingan persahabatan kemarin, itu juga menjadi pembelajaran bagi kita juga untuk bisa kita bagaimana menyempurnakan dari sisi katakanlah di pintu-pintu masuk pemeriksaan terkait dengan barang-barang bawaan dari supporter. Saya pernah mengalami juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana flare ini, terkait dengan ternyata begitu gampangnya dia kadang-kadang sudah ada di dalam sebelum dia masuk. Ini juga menjadi perhatian juga rekan-rekan LOC nanti panitia terkait dengan itu. Kadang-kadang barang itu sudah masuk lebih dulu sebelum kita sterilisasi misalnya. Ini juga nanti kita selalu koordinasikan dengan tentu dari jajaran kepolisian, unsur pengamanan yang perlu disterilisasi. Ketika Stadion Utama Senayan ini GBK belum direnovasi, Bapak Ibu sekalian, itu flare sudah banyak masuk dulu. Di ruangan-ruangan yang tertutup. Bahkan jujur ketika babak kedua itu bisa gerobak nasi goreng, gerobak nasi padang itu bisa ada di situ. Pada saat itu. Sekarang nggak bisa. Oleh karena itu sekarang mungkin pemeriksaan badan nanti yang lebih banyak, karena dengan mudahnya ini flare ini juga kan tidak begitu panjang misalnya seperti itu, dengan mudahnya dipegang seperti itu, dan itu juga bagian ketelitian kita untuk untuk kita bisa lakukan bersama-sama dari LOC, dari unsur keamanan setempat nanti yang harus kita terus koordinasikan terkait dengan flare ini. Aturan-aturannya sudah jelas, apakah nanti ada sanksi dan sebagainya itu masuk dalam regulasi. Tapi intinya harusnya nggak boleh Pak ya? Intinya tidak boleh. Okay. Flare kemudian laser point seperti itu juga tidak boleh. Itu. Ya, mau ditambahin mungkin Pak Waketum bisa tambahkan. Makasih. Jadi khusus terkait flare, turnamen ini kan tajuknya turnamen uji coba. Selain uji coba bagi tim untuk bagi klub peserta untuk mempersiapkan timnya menghadapi kompetisi, juga bagi panitia pelaksana pertandingan dari 18 peserta. Karena sistem kompetisi musim kompetisi 2022-2023 itu akan dikembalikan lagi kepada tuan rumah, tidak lagi disentralisasi di LIB seperti musim masa pandemi kemarin. Ini kita kembali ke normal. Sehingga saat ini ya klub harus bersiap gitu. Bersiap mempersiapkan timnya untuk bertanding, bersiap menyiapkan panitia pelaksana pertandingannya. Seperti apa caranya mereka melakukan seleksi terhadap penonton masuk, diperiksa badannya seperti yang disampaikan Pak Jarno tadi, atau melakukan komunikasi antara pentolan-pentolan supporter di klubnya masing-masing, itu kita serahkan semuanya ke klub gitu. Karena mereka harus bersiap, kalau enggak sanksi tegas pasti akan menanti di musim kompetisi yang akan datang. Pengalaman yang lalu ada satu klub kalau tidak salah Arema pernah didenda oleh Komdis sampai 800 juta rupiah karena flare. Jadi yang sekarang pasti ada sanksi di dalam turnamen ini, tapi sanksinya masuk di dalam regulasi Piala Presiden. Tapi saya lebih menyarankan klub-klub untuk berhati-hati melakukan komunikasi yang baik dengan supporternya, karena ini tentunya saat terakhir sebelum belajar menjadi panitia pelaksana pertandingan sebelum masuk di kompetisi yang akan datang, yang sanksinya pasti akan lebih berat.
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.